Maryam, bunga suci dari Baitul Maqdis. Di sebuah kota yang diberkahi, hiduplah seorang wanita solehah bernama Hannah. Hatinya dipenuhi duka karena belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap hari, ia menengadahkan tangan, berdoa dengan penuh harap kepada Allah, "Ya Tuhanku, jika Engkau memberiku seorang anak, aku bernazar akan menyerahkannya untuk berbakti sepenuhnya di Baitul Maqdis." Allah Maha Mendengar. Tak lama kemudian, Hannah pun mengandung. Ia menjaga kandungannya dengan penuh cinta dan syukur. Saat hari kelahiran tiba, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Hannah menamainya Maryam, yang berarti hamba perempuan Allah. Sesuai dengan nazarnya, setelah masa menyusui selesai, Hannah membawa Maryam kecil ke Baitul Maqdis. Ia menyerahkan putrinya kepada para pemuka agama di sana. "Aku menyerahkan anak ini untuk mengabdi kepada Allah," ucapnya dengan hati yang ikhlas meski berat. Para imam berdebat tentang siapa yang paling berhak mengasuh Maryam, anak yang telah dinazarkan untuk Allah. Mereka memutuskan untuk mengundi dengan melemparkan pena mereka ke sungai. Atas kehendak Allah, hanya pena milik Nabi Zakaria yang tidak tenggelam dan justru mengalir melawan arus. Maka, Nabi Zakaria pun terpilih menjadi wali dan pengasuh Maryam. Di bawah asuhan Nabi Zakaria, Maryam tumbuh menjadi seorang gadis yang luar biasa. Ia menghabiskan seluruh waktunya di sebuah mihrab, ruang ibadah khusus di dalam Baitul Maqdis. Ia tak pernah lelah berzikir, sholat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kecantikan wajahnya adalah cerminan dari kesucian hatinya. Suatu hari, Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya. Ia sangat terkejut melihat ada buah-buahan musim panas di dekat Maryam, padahal saat itu adalah musim dingin. "Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan makanan ini?" tanya Zakaria. Maryam menjawab dengan tenang, "Ini dari sisi Allah. Sungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Ketika Maryam telah dewasa, suatu keajaiban besar terjadi. Saat ia sedang menyendiri di mihrabnya, tiba-tiba muncullah sesosok laki-laki yang sangat tampan di hadapannya. Maryam yang selalu menjaga kesuciannya merasa sangat takut. "Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah darimu, jika kamu seorang yang bertakwa," serunya. Laki-laki itu tersenyum dengan lembut. "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci," katanya. "Ia adalah malaikat Jibril." Maryam semakin terkejut. "Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina?" Jibril menjawab, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Dengan penuh keimanan, Maryam pun tunduk pada ketetapan Allah. Jibril kemudian meniupkan ruh suci ke dalam diri Maryam. Maryam pun mengandung. Untuk menghindari fitnah dari kaumnya, ia mengasingkan diri ke sebuah tempat yang jauh di sebelah timur. Ia menjalani masa-masa kehamilannya seorang diri, dengan hanya berteman zikir dan doa, serta keyakinan penuh akan pertolongan Allah. Ketika waktu melahirkan tiba, rasa sakit yang luar biasa memaksanya bersandar pada sebatang pohon kurma yang kering. Dalam kesendirian dan kesakitannya, ia sempat berputus asa. "Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan," keluhnya. Tiba-tiba, terdengar suara dari bawahnya, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Maryam melihat sebuah mata air jernih muncul di dekat kakinya. "Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Dengan kekuatan baru dari makanan dan minuman yang Allah berikan, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki yang suci, yang kelak akan menjadi Nabi Isa alaihissalam. Setelah pulih, dengan perintah Allah, ia menggendong bayinya dan kembali kepada kaumnya. Kedatangan Maryam dengan seorang bayi tentu saja membuat heboh seluruh negeri. Orang-orang mencemooh dan menuduhnya telah berbuat zina. "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar," seru mereka. Sesuai petunjuk Allah, Maryam hanya diam dan menunjuk ke arah bayi dalam gendongannya.
Orang-orang semakin marah. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ejek mereka. Lalu, mukjizat terbesar pun terjadi. Bayi yang baru lahir itu tiba-tiba berbicara dengan fasih. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Semua orang yang mendengar perkataan bayi itu langsung terdiam. Mereka terpana dan takjub. Tuduhan keji mereka sirna seketika. Allah telah menunjukkan kekuasaannya dan membersihkan nama Maryam, hambanya yang suci. Maryam membesarkan Nabi Isa dengan penuh cinta dan kesabaran, mendidiknya untuk menjadi hamba Allah yang taat. Kisahnya menjadi bukti abadi akan kekuasaan Allah dan kemuliaan seorang wanita yang menjaga kesuciannya dan bersabar atas ujian. Pesan moral, kisah Siti Maryam mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan kesabaran. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan percaya sepenuhnya pada rencananya, maka Allah akan selalu menjaga, menolong, dan mengangkat derajat kita, bahkan ketika seluruh dunia meragukan kita. Kesucian dan ketakwaan adalah perhiasan terindah yang akan selalu dilindungi olehnya.